Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saat ini saya bersama beberapa kawan-kawan dari daerah. Ada yang dosen, dekan fisik di Fakultas Darussalam Maluku, kemudian ada mantan ketua KMPI ini Pak Hijr Hatabayo dari Ambon, kemudian ada aktivis satu di sana dari Bekasi itu Pak Saiful Caniago, kemudian ada Pak Mahmud Reni Purwaren. Kita ingin bincang-bincang ringan tentang peristiwa pelepasan 16 Oktober 2022 kemarin ketika masa jabatan saudara Gubernur Anies Rashid Baswedan yang disambut begitu luar biasa oleh rakyat Jakarta, dilepas, bahkan ada yang dengan tangisan. Tetapi peristiwa itu bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, di antaranya misalnya di Yogyakarta, di Semarang, di Makassar, di Palu, di Sumatera Selatan, bahkan di Kalimantan, bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Nah, ini kan baru peristiwa ini sebagai seorang pemimpin pelepasan gubernur gubernur ini baru terjadi sepanjang yang 30-an tahun kita hidup di Jakarta ini. Ada pemimpin gubernur semuanya pernah terjadi seperti fenomena Ali Sadikin. Kita belum lahir, kita masih kecil-kecil, belum masuk Jakarta. Jadi kita ini fenomena yang menarik. Jadi ada beberapa, bahkan mereka datang ke sini kan biaya sendiri untuk menyaksikan dan ikut serta bereuforia, bergembira, sambil sedih juga, dan berharap kepemimpinan di Jakarta ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga berlanjut di pemilu 2024 mendatang. Kita minta tanggapan dari saudara Soleman Wasahua, dekan FISIP Universitas Darussalam, yang kebetulan beliau ada di sini di tempat kita lagi ngopi bareng di sini. Ketua Sobat Anies. Sobat Anies. Ya, kita persilakan Pak Eman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa saya datang dari Ambon pada tanggal 15 hari Sabtu dengan biaya sendiri yang kalau dihitung keseluruhannya sampai pulang kurang lebih sekitar 10 jutaan, hanya untuk menyaksikan secara dekat bagaimana suasana penyambutan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari perjalanan rumahnya menuju ke Balai Kota dan kemudian dilepaskan secara seremonial untuk kembali ke kediamannya setelah mengakhiri masa jabatannya 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa heroiknya, banyak sekali warga Indonesia, saya katakan warga Indonesia karena masa yang hadir kemarin di sekitar Balai Kota sampai pada wilayah Sudirman yang terpantau bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang untuk menyaksikan secara dekat bagaimana prosesi mengembalikan Pak Anies Rashid Baswedan dari Balai Kota DKI menuju ke kediamannya setelah mengakhiri masa jabatannya. Nah, saya potong sebentar. Itu fenomena apa? Nah, karena selama ini belum pernah terjadi seperti itu. Kami melihat bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa masyarakat Indonesia sangat rindu akan perubahan. Sangat rindu akan perubahan setelah kurang lebih 20 tahun era reformasi yang diharapkan bahwa reformasi ini membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan bangsa, khususnya di DKI Jakarta. Ternyata itu kurang dirasakan, dan sekali lagi bahwa baru sekitar 3 tahun terakhir, karena 2 tahun COVID yang kita semua tahu bahwa secara nasional pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa, semua berkonsentrasi untuk menangani COVID. Tapi
di kurang lebih 3 tahun pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan melakukan perubahan yang cukup signifikan dan itu dirasakan penuh oleh masyarakat DKI Jakarta secara khusus, dan itu diapresiasi oleh rakyat Indonesia sehingga banyak dari seluruh pelosok tanah air yang datang untuk menyaksikan secara dekat bagaimana prosesi pelepasan Pak Anies Rashid Baswedan ke daerah. Saya tanya lagi, kediamannya. kita mau masuk ke ini. Fenomena ini apakah ini kan sudah Anies ini kan sudah dideklar oleh minimal oleh Nasdem ya sebagai salah satu capres 2024 mendatang. Apakah itu akan berdampak dukungan besar pada saudara Anies kalau berlanjut di 2024 di pemilu yang akan datang, atau bagaimana menurut analisa Bang Eman? Dari analisa politik bahwa selama beberapa periode terakhir kepemimpinan daerah DKI Jakarta yang tidak pernah terjadi suasana seperti ini, dan ketika kemarin itu masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat yang bersimpati di luar Jakarta itu mendatangi balai kota, dan itu berarti mengindikasikan bahwa kalau kemudian Pak Anies Rashid Baswedan ditetapkan sebagai calon presiden resmi oleh partai-partai, maka secara umum kami punya analisa bahwa Pak Anies akan memenangkan pertarungan di 2024 nanti. Oke. Anda kan dari Maluku ya, Provinsi Maluku, dan dekan Fisip Universitas Darussalam. Melihat situasi di Maluku, bagaimana tentang dukungan terhadap masyarakat Maluku untuk dukungan nanti atau hari-hari ini atau nanti ke depan? Ya, saya sendiri berada di sekian grup WhatsApp, baik itu grup yang khusus untuk para aktivis Muslim maupun grup-grup yang bersifat nasional. Kami memantau terus perkembangan yang ada di grup-grup ini. Ternyata simpati masyarakat Maluku kepada Pak Anies Rashid Baswedan, lebih khusus setelah peristiwa tanggal 16 Oktober kemarin sampai pada hari ini, kami ukurannya adalah sangat luar biasa, dan kami sangat yakin bahwa Pak Anies akan mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat Maluku khususnya, umumnya ya, masyarakat Maluku. Ya. Baik, terima kasih Pak Eman atas pandangannya, dan kita sekarang coba untuk menanyakan ke Bang Hizra Payo, mantan ketua KMPI Kota Ambon, seorang aktivis lah sampai sekarang ya. Nah, bisa melihat fenomena kemarin itu bagaimana, dan ini terjadi bukan cuma di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain yang seperti saya sebutkan tadi. Gimana Bang? Dalam pandangan kami selaku aktivis, kami cukup memberikan satu apresiasi yang besar kepada sikap masyarakat. Sikap masyarakat menunjukkan secara spontan, tanpa diembel-embel dengan hal-hal transaksional. Dan itu memang yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan bahwa format kepemimpinan nasional itu harus diwujudkan oleh dukungan basis yang paling bawah. Itu masyarakat berkumpul begitu banyak dan sampai ada yang menangis gitu ya, seakan-akan tidak rela supaya Anies itu berhenti dari gubernur DKI ya. Itu menunjukkan bahwa karena itu ada indikasi bahwa menunjukkan bahwa itu selama kepemimpinan beliau ini memang dia dekat dengan masyarakat, memperhatikan, berpihak kepada masyarakat, sehingga respon masyarakat begitu luar biasa seperti itu, atau bagaimana? Prinsipnya dari segi misi dan visi Bang Anies sendiri,
adalah konsep kolaborasi. Dengan konsep kolaborasi menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu bagian daripada partisipasi masyarakat. Tidak ada unsur-unsur mobilisasi. Dan wujud ini menjadi percontohan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, bukan saja di Indonesia. Para pemimpin bangsa dalam merajut ini peradaban dunia ini, yang adalah milik manusia selaku khalifah, harus menunjukkan citra seperti yang terjadi kemarin. Iya, artinya di masa kepemimpinan beliau di DKI ini kan terutama masyarakat DKI kan melihat bahwa Anies, mereka merasakan betul kepemimpinan di bawah kepemimpinan selama 5 tahun itu kan memperhatikan mereka kebutuhan aspirasi mereka, beliau respon dan mengimplementasikan dalam bentuk program-program yang mereka rasakan sendiri, dari sisi kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, gitu kan ini. Itu kira-kira begitu ini. Ya. Sehingga masyarakat begitu secara sukarela keluar dan menyambut menyambut beliau dan kemudian mengekspresikan apa yang mereka ekspresikan seperti yang kita lihat yang terjadi kemarin, bahkan di daerah lain seperti itu. Ya, seperti saya tegaskan bahwa apa yang terjadi itu bagian daripada ekspresi rakyat, kecintaan rakyat ya. terhadap pemimpinnya. Itu yang memang sasaran saya itu gitu. Karena ini menjadi model kepada para pemimpin bangsa ini untuk menghadirkan citranya seperti yang ditampilkan itu kemarin. Sebenarnya model ini adalah model yang bersesuaian dengan periodisasi kami Indonesia. Makna lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia, maknanya hadir gerakan 66, maknanya hadir gerakan 98. Itu tuntunannya seperti model yang kemarin itu, yang kerinduan rakyat itu seperti itu sebenarnya. Seorang pemimpin yang model seperti itu. Yang model seperti yang dianggap sukses, berpihak kepada rakyat kecil. Iya. Dan ini bagian daripada yang kita sudah tuntut sebenarnya. Indonesia sudah melakukan periodisasi ini. Sudah 3 kali periodisasi Amplop 5. Atau boleh jadi dari periodisasi 28 yang masih kita berhadapan dengan kaum imperialis, kaum penjajah. Kemudian periode Amplop 5. Ini bagian-bagian yang kerinduan rakyat secara mayoritas seperti ini. Saya kira itu yang saya lebih memberikan tanggapan selaku aktivis. Ini bagian pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih. Ada satu pertanyaan sebelum berhenti, Mas Busana. Kan ada juga banyak di media sosial. Misalnya di Ahmad Dhani dia undang salah satu yang mengaku kemarin saya lihat malamnya itu di acara begini dianggap salah satu pendukung Anies. Yang kemudian entah kecewa, dia mengatakan sebetulnya Anies itu tidak ada prestasinya di DKI. Buktinya dia katakan di dalam ininya Ahmad Dhani ya. Dia buktinya bilang Anies selama ini dia tidak bangun apa-apa. Puskesmas cuma 1 katanya. Jadi gagal total. Apalagi PDIP mengatakan rapor merah praksi PDIP DKI gitu. Nah, Anda kan walaupun ini kan sering di Jakarta dan sudah puluhan tahun yang lalu bisa membandingkan, ada tidak perubahan baik dari sisi fisik, tampilan fisik kota Jakarta seperti yang Anies kemarin pidatokan bahwa tidak usah kita kirim kata-kata, tetapi kita mengirimkan kenyataan-kenyataannya apa telah buat. Anda bisa membantah itu. Anda kan melihat bahwa Anda kan sering di Jakarta kan? Ya. Perubahan-perubahan. Mereka mengatakan tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada prestasi apa-apa. Sebenarnya kalau berbicara tentang prestasi dan perubahan Jakarta, kami ini dalam beberapa percakapan dan beberapa kunjungan ke Jakarta, kami selalu mengatakan bahwa ibu kota negara itu merupakan impian singgahan itu warga negara Indonesia. Karena itu. Nah, fokus saja ada perubahan nggak ketika kepemimpinan Anies dibanding yang sebelumnya? Wajah Jakarta itu sangat berubah. Dan itu menjadi kerinduan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ini ibu kota negara harus tunjukkan prestasi seperti apa yang ditampilkan oleh Pak Anies hari ini. Nanti bohong lah mereka itu ya. Apa yang disampaikan itu terus terang bohong. Saya hari ini kalau kita melihat Jakarta sangat luar biasa. Dari sisi transportasi. Dari segi transportasi. Dan lain-lain, perlakuan terhadap warga itu luar biasa. Dan itulah sebenarnya bagi ada bantahan-bantahan seperti itu adalah bagian daripada kekesalan orang terhadap sosok pemimpin yang akan berpihak kepada rakyat, itu kekesalan orang. Dan kekesalan ini bagian daripada mereka untuk mau merampas hak-hak rakyat kecil.
Itu tanggapan saya. Kekesalan yang mereka sampaikan adalah perilaku mereka yang mendapat sponsor, mendapat pesan untuk tetap melestarikan ini perampasan terhadap hak rakyat. Saya kira itu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hizra dari Papayo, dia membantah bahwa Jakarta sesungguhnya walaupun dia bukan warga Jakarta, tapi sering ke Jakarta, dia melihat membandingkan luar biasa di masa perubahan yang terjadi di wajah Jakarta di masa kepemimpinan Anies dibanding sebelumnya. Bahkan dia mengatakan juga bahwa apa yang terjadi kemarin sambutan masyarakat begitu banyak keluar dan menyambut melepas Anies Baswedan, itu bagian dari kerinduan warga Jakarta yang dipimpinnya selama ini terhadap sang pemimpin. Nah, dan ini belum ada fenomena sebelumnya. Tapi kita ingin tambah sedikit dari Pak Mut ini, beliau ini Mahmud Ringi Purwarin ini, beliau di sana itu adalah mantan ketua PAN Maluku, dan mungkin beliau juga sekarang sudah berada di Jakarta, dan mungkin juga sekadar menambahkan sedikit tentang fenomena yang terjadi kemarin, sambutan rakyat, dan bukan hanya Jakarta tapi daerah lain ketika melepas sang pemimpin Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Silakan Pak. Ya. Kalau hemat saya, kita membandingkan ya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini, baik Gubernur DKI Jakarta, Jokowi nanti, dan Gubernur Bupati seluruh Indonesia. Bagaimana nanti satu ketika kita membandingkan studi komparatif bahwa ketika lepas pisah ada hal yang besar seperti itu dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, dan saya mengamati luar biasa lepas pisah yang diekspresikan masyarakat DKI kepada bahkan seluruh Indonesia kepada Anies Baswedan. Ini isyarat alam, tidak direkayasa, muncul secara alamiah, tidak dibayar. Ya, Ini sekaligus menegaskan. Yang dibilang tadi mungkin bagian dari kerinduan masyarakat, baik DKI maupun di luar Ya, ini yang saya DKI, yang tambahkan. mereka melihat langsung Ya. perkembangan DKI setelah Ya. DKI dipimpin oleh Anies Baswedan. Pertanyaannya kenapa mereka merefleksi itu kepada Anies? Ya. Berarti kita bisa melihat satu kesimpulan bahwa ada frustasi publik terhadap pemimpin nasional maupun pemimpin yang ada di daerah lain. Orang tidak bisa mengimplementasi seperti Anies dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Jakarta. Inilah satu otokritik masyarakat Indonesia kepada pemimpinnya yang baik di level nasional maupun di level daerah. Yang ini hanya ditujukan kepada Anies. Kenapa begitu? Karena Anies adalah pemimpin yang amanah, punya integritas. Apa yang dijadikan itu diimplementasikan. Secara intelektual punya, secara kualitatif. Intelektual. Nanti kita lihat pada saat pelepasan Jokowi, apa ada sambutan seperti Anies enggak? Nah, inilah contoh. Saya bilang ini isyarat alam karena pemimpin ini di Lauhul Mahfuz sudah tercatat, baik hari ini maupun ke depan. Dan tanggal 16 itu isyarat alam yang menunjukkan bahwa insya Allah kita tidak kabur ya. Insya Allah Anies presiden dengan isyarat ini, karena masyarakat sangat merindukan seperti mana dikatakan oleh Bang Hijrah, kerinduan yang luar biasa diekspresikan, menangis, testimoni masyarakat bawah, kaum Maka dari Papua ya, kemarin ya. Isabel, Papua, semua masyarakat Ada dengan pendeta gitu ya. pendeta. Dong tunjukkan, bahkan dong menangis, dong tidak mau Anies lepas dari gubernur. Ini satu fenomena yang unik dan tidak pernah terjadi sebelum tidak pernah terjadi. Saya belum pernah, sampai saya menangis, saya di repot, saya menangis luar biasa. Inilah isyarat ilahiyah. Dia akan mengirim kekuasaan itu, Allah punya. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah akan mencabut kekuasaan itu. Fatu izu mantasa dalam surat Yasin itu. Itu Allah tunjukkan. Al-Imran. Iya. Bahwa, Al-Quran. iya. Allah tunjukkan kekuasaannya itu, bahwa insya Allah tidak mendahului takdir Allah. Anies presiden dengan isyarat alam itu, di mana ekspresi kerinduan dilontarkan, diangkat oleh masyarakat bawah, miskin, menderita, lansia, Masyarakat miskin kota, miskin kota, semua mengekspresikan keresahannya kepada sebagai protes terhadap kebijakan nasional Jokowi. Lebih mengutamakan masyarakat proyek mencukupi, proyek oligarki, mengutamakan kelas atas. Dan ini kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Pertanyaannya kenapa masyarakat Indonesia secara politik
mengekspresikan rasa nangis, rasa gembira kepada Anies. Itulah isyarat alamiah. Sebagaimana dikatakan oleh Surya Paloh bahwa mendeklarasi Anies inilah isyarat alam. Karena kebaikan yang ditampilkan oleh Anies Baswedan Di dalam proses kepemimpinannya 5 tahun. dia tunjukkan dia punya integritas. Dia ketika mau disuap, dia menolak Pak dengan 2 triliun hasil reklamasi. Oke, apa namanya? Kembali saya ingin kamu coba tegaskan, kan banyak orang juga ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak suka mengatakan bahwa Anies tidak bikin apa-apa, padahal Anda kan juga bisa melihat membandingkan sebelumnya. Dan pertanyaan sama yang tadi saya sudah ajukan kepada Bang Hizra, Anda kan lihat bagaimana mudahnya kita dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta cuma 3.500 kalau busway gitu ya, minimal dari sektor itu. Kemudian banyak nampak kebersihan trotoar, kemudian kebijakan untuk subsidi lansia, masyarakat kecil, bangun perumahan-perumahan dulunya digusur oleh pemerintah sebelumnya. Jadi Anies ketika dalam pidato dia mengkonstatir hal itu. Banyak cibiran-cibiran kepada Anies. Anies bilang kita tidak perlu menjawab dengan pernyataan, kita harus menjawab dengan kenyataan. Kenyataan itu ada nggak menurut Anda? Kenyataan itu sejumlah prestasi Pak, baik level nasional maupun level daerah, regional. Itu didapat diraih oleh Anies. Ya. Dan itu terdokumentasi lewat digitalisasi. Jadi Anies bilang dengan menghadapi cibiran kayak begitu, kita tidak perlu menanggapi dengan pernyataan. Menanggapi dia dengan kenyataan Pak. Kenyataan pembangunan di Jakarta itu mengkantor. Ya. Pernyataan miring dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai Anies. Ya, ya. Dan saya yakin semakin mereka mengintimidasi Anies, insya Allah Anies semakin cepat dia terpilih sebagai the real presiden. Anies sekarang sudah the real presiden, tinggal ditunggu tanggal 2024. Tapi kan ini PKS dan Demokrat dia masih sampai sekarang belum deklarasi baru Nasdem. Nah kita sabar. Dan perjuangan itu butuh kesabaran, tidak bisa langsung instan. Tapi the real Anies sudah Dari presiden. sisi dukungan rakyat itu ya yang Setiap saat masyarakat bilang presiden Anies, itu sudah doa Pak. Itu doa besar dari masyarakat Indonesia. Jangan pandang enteng Pak. Dan itu pasti dijawab oleh Allah Pak. Kan itu doa seluruh rakyat Indonesia. Karena rasa frustasi masyarakat Indonesia terhadap pembangunan nasional yang tidak mencerminkan keadilan sosial. Dan Anies melakukan Anies itu di menjawab DKI. itu dengan keadilan sosial. Di DKI. Kelompok kebakaran, penggusuran, dikasih rumah yang mewah Pak. Dan itu rakyat menikmati uang negara Pak. Semua dinikmati. Mereka melakukan testimoni di balai kota, kaum miskin kota, rumah yang Kemarin itu dari terbakar. Papua suku Papua bilang Pak, kita datang ini untuk mendownloadkan Anies sebagai presiden. Itu pesan langsung dari rakyat. Dan kemarin mereka mengismikan dan kegembiraan menyanyi Pak. Mereka pulang itu berjalan kaki Pak. Tidak diangkut dengan mobil, masuk datang dengan uang sendiri Pak. Apa itu kalian tidak afalah tafakkur? Kalian tidak menggunakan akal untuk berpikir tentang pesan-pesan ilahiyah. Masya Allah. Tokoh Syarif Allah punya. Iya. Dan Allah tunjukkan lewat isyarat alam. Oke. Yang tidak boleh bantah itu Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin yang disayangi oleh rakyat Indonesia itu bisa terpilih pada tahun 2024. Amin. Terima kasih banyak Bang Mut, terima kasih atas komentarnya dan memang mengikuti secara langsung peristiwa kemarin ya, hadir di Balai Kota dan mengikuti dinamika pembangunan dan kepemimpinan Anies selama ini ya. Saya sendiri itu 30-an tahun sudah berada di Jakarta. Nah kemudian baru beberapa tahun lalu saya bergeser ke Ciputat. Tetapi saya mengikuti dinamika pembangunan yang ada. Taruhlah misalnya di sektor apa? Transportasi. Saya itu hari-hari 1 bulan lebih ini sudah sering naik busway. Kenapa? Itu luar biasa murah dan cepat. Cuma 3.500 saya sudah bisa ke kota dari Ciputat tuh. Cuma 3.500 saya bisa sampai ke Ancol. Ini kan belum pernah terjadi di zaman kepemimpinan siapapun di Jakarta, bahkan mungkin di Republik ini. Dan dia bukan karena kita ini tidak kenal, ketemu pun belum pernah. Cuma kan kita kagum terhadap mereka yang punya narasi, punya intelektual gitu ya.
Kita berharap bahwa pemimpin bangsa ini dimulai dari Soekarno dulu, kan dia intelektual Soekarno. Dia orang yang membaca dan dia kemudian memimpin revolusi dan mengantarkan bersama dengan yang lain-lain mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan itu nanti kita dapatkan pemimpin sipil yang kalau saya ya melihat bahwa inilah sebetulnya Anies ini mirip-mirip dalam pengertian secara intelektual, secara hubungan internasionalnya, hubungan apa kita pernah bahas itu ya, perkawanan internasionalnya, perkawanan desa sendirinya, kemudian seorang pemimpin yang mencintai rakyat. Ya. Kalau tidak dicintai, seperti yang kalian katakan tadi, mana mungkin rakyat keluar untuk ini? Atau kalau mereka tidak merasakan efek pembangunan kepemimpinan dari Pak Anies, mana mungkin mereka dengan sukarela berbondong-bondong mulai dari zaman Sudirman sana kemudian sampai balai kota, dan mereka seakan-akan menangis. Bahkan bukan cuma di Jakarta, ada juga dari Papua itu, ada juga dari Maluku, ada kemudian dalam waktu yang bersamaan ada di daerah-daerah lain juga menyambut ya, melepaskan tuh di Makassar tadi saya katakan, kemudian di Jogja, di Semarang, di beberapa kabupaten di Jawa Barat, kemudian ada di Palembang, ada juga di di Sulawesi ya, di Palu dan lain sebagainya. Dan itu andaikan itu kalau misalnya diundang secara terbuka, mungkin sudah sepanjang jalan Tamdan Sudirman penuh dengan, sedangkan itu tidak diundang pun penuh dengan manusia kemarin ya. Nah karena itu saya kira teman-teman sekalian itu terima kasih komen-komen dari Pak pada kesempatan ini tentang fenomena kepemimpinan Anies Rashid Baswedan ini. Dan ada Pak Mut sudah memastikan insya Allah kalau fenomena ini berlanjut terus dan tidak ada aral melintang di masa depan sampai kepada pemilu 2024, dipastikan Anies itu bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak atas komennya dan kita akhiri diskusi ringan kita, bincang-bincang ringan kita pada kesempatan ini. Nah, jangan lupa kawan-kawan sekalian subscribe, like dan share channel ini. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan bisa sampai ke teman-teman yang lain yang tidak menyaksikan langsung peristiwa kemarin, tetapi melalui media sosial pasti mereka juga tahu. Dan inilah pikiran dari baik itu Pak Sulaiman Masahua sebagai dekan FISIP, kemudian ada Pak Fitra Tapayo sebagai aktivis, kemudian Pak Mahmud sebagai juga aktivis mantan ketua partai di Maluku yang sekarang ini juga banyak sudah berdomisili di Jakarta, sehingga melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta. Komentar mereka tadi atau pandangan mereka tadi seakan bahkan secara tegas menyatakan nyinyiran sekelompok kecil orang di media sosial, mengatakan Anies tidak bikin apa-apa di Jakarta, bahkan tidak ada yang dia bikin Jakarta, tidak ada prestasinya, termasuk juga karena ketua fraksi PDIP yang di DKI ya memberi raport merah. Saya kira mereka tidak jujur dalam soal ini ya, mereka karena antipati saja atau mungkin di hatinya ada penyakit hati yang tidak mengakui kenyataan atau prestasi orang lain gitu. Demikianlah teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Sulaiman Masahua sebagai dosen FISIP Universitas Darussalam Maluku. Anda melihat, tambahan saja untuk menegaskan Anda melihat euforia dukungan masyarakat pelepasan akhir masa jabatan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan kemarin itu, selain kerinduan ya, seperti diungkapkan tadi, kerinduan masyarakat terhadap Anies karena dianggap memperhatikan mereka di masa kepemimpinan beliau terutama di DKI. Itu coba ini juga memberi isyarat bahwa ini juga mereka berharap bahwa Anies tidak boleh berhenti sampai situ, tapi juga di Pilpres yang akan datang seperti itu, atau bagaimana harapan ini? Iya, jadi setelah kita melihat dari berbagai media, baik media cetak yang kemarin yang Anda saksikan kemarin. Iya, maksud saya setelah kejadian kemarin itu ternyata bukan hanya terjadi di Kota Jakarta, juga di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ekspresinya adalah bagaimana kemudian harapan mereka itu Pak Anies tidak berhenti di jabatan Gubernur DKI saja, tapi pasca ini di 2024 itu berharap bahwa Pak Anies bisa melanjutkan kepemimpinan DKI di
tingkat nasional, hal ini sebagai presiden. Itu sebetulnya inti daripada harapan masyarakat memberikan apresiasi, sambutan, dan kemudian harapan ya. Seperti itu. Jadi harapan mereka sebetulnya berharap bahwa ekspresi itu, mereka berharap sekali bahwa mereka juga tidak hanya berhenti di situ di masa akhir jabatan, tapi sekaligus juga ke depan dilanjutkan kepemimpinannya di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat nasional sebagai capres. Di Pilpres 2024 itu diharapkan beliau bisa nyalon dan beliau bisa berhasil menang untuk kemudian bisa melanjutkan kepemimpinan Jakarta ini di pentas nasional, tingkat nasional. Saya kira dapat poinnya, saya kira seperti itu ya. Betul itu, betul. Oke, terima kasih Pak Iman atas tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.